Sorry teman-teman, aku dapet isyarat untuk bilang ke kalian untuk lebih berhati-hati yang di Nusantara, di Jawa ataupun di negara-negara yang lain, karena ini fase yang akhir. Dan kalau kalian tahu, akan ibaratnya banyak kalian temui orang-orang yang mengaku spiritualis, ahli agama, ahli rohani, orang pinter, dukun ada sebagainya, yang merasa sakti, yang bisa menggandakan uang, yang bisa ngasih kalian kemakmuran, bisa membantu kalian dari bencana atau ibaratnya menghentikan gempa dan sebagainya. Hati-hati. Kenapa? Karena segala sesuatu itu udah ada takdirnya, udah ditakdirkan sebelum kalian ada. Kalau kalian ibaratnya mau lepas dari bencana, mau selamat, ataupun kalian itu mau kemakmuran, ya kalian mendekatkan diri sama Tuhan, bukan mintakannya ke orang lain. Jangan pernah menyekutukan Tuhan dengan makhluk lain. Jangan. Kalau kalian menduakan Tuhan dengan makhluk lain, akidah kalian udah menyimpang. Tuhan itu ya satu, tunggal. Kalau kalian berdoanya atau minta bantuannya ke orang lain, sama aja kalian itu menggadaikan iman ketakwaan. Berarti kalian itu nggak yakin sama Tuhan, sama kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Jadi banyak nih yang datang ke saya bilang, oh aku bisa menghentikan gempa. Atau kalau memang iya, dari kemarin-kemarin gempa itu nggak ada. Saya bilang lagi bahwa segala sesuatu itu terpulang dari kelakuan kalian sendiri. Kalau kalian nggak mau kena bencana di daerah kalian, di tempat kalian, kalian harus bisa memperbaiki diri. Mulai dari hati, perkataan, sifat, pikiran, perbuatan harus diubah. Tapi kalau kalian nggak bisa mengubah, ya sama aja bohong. Yang bisa menghentikan apapun itu ya kalian sendiri. Karena apa? Karena itu adalah tabur tuai, karma dari perbuatan kalian sendiri, karma dari leluhur-leluhur kita dulu. Makanya kita itu sebenarnya sekarang ini dituntut untuk memperbaiki diri, baik dari tingkah laku dan perbuatan dan sebagainya. Agar apa? Agar karma buruk Nusantara dan Jawa itu berubah menjadi kebaikan. Tapi sayangnya kalian gak mau belajar dari masa lalu. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Masih banyak kalian bisa lihat pembunuhan, perkosaan, ketidakadilan duniawi, gak ada habisnya. Kenapa? Ya itu efek dari moral yang jatuh dan semakin jauhnya manusia dari Tuhan. Beragama boleh, kalian banyak semua agama, tapi lihat kelakuannya sudah melenceng jauh dari yang namanya Tuhan. Udah jauh dari melenceng hukumnya Allah, hukumnya Tuhan. Mau seberapa pun kalian jalan jauh, nggak bakalan kemana-mana. Kenapa? Ya cuman angkara murka, kejatuhan moral yang ada. Karena kalian nggak bisa mengimbangi antara duniawi dan rohani. Jadi walaupun kalian ahli kitab, ahli Al-Quran, ahli ibadah, kalau kalian nggak bisa mengimbangi rohani kalian, sisi batiniah kalian, ya sama aja. Hawa nafsu kalian yang menumpuk, ujung-ujungnya apa? Kegelapan. Dan lagi, jangan pernah ibaratnya bencana alam itu bisa di cover pakai ibaratnya sajen atau jenisnya kayak gitu, ataupun leluhur-leluhur yang udah gak ada. Kalian salah. Di atas leluhur itu masih ada lagi Tuhan yang Maha Kuasa, masih ada Gusti Allah yang apa? Pemilik alam semesta ini, baik yang di dunia nyata dan di gaiban. Kalau kalian merusak alam, merusak kelangsungan hidup sesama makhluk hidup,
kalian akan tanggung akibatnya. Jangan harap hidup di tanah Jawa, hidup di Nusantara itu nggak ada aturannya. Karena apa? Karena itu tanda perjanjian. Antara apa? Antara rohani kita dengan sang pencipta kehidupan. Kalau kalian nggak punya sisi spiritual, sisi rohani, kalau kalian hanya membawa kezoliman, kekerabuan, maka kalian sendiri yang akan dilibas pakai alam. Gak ada yang mampu cover. Mau leluhur kalian siapa kek. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan yang bicara, hukum Tuhan yang bicara. Karena apa? Karena semakin lama semakin jauh dari norma agama, semakin jauh dari moralitas. Mana ada setiap hari kok kejadian bapak makan anak, sampai membakar anak istri hidup-hidup. Kalau secara logika kan kalian udah lebih daripada binatang. Kalau kalian coba menghalangi apa yang sudah ditentukan takdir Tuhan, hukum Tuhan, sama aja kalian itu cari mati buat diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian udah ingkar sama Tuhan. Ingat, Tuhan itu satu. Kalian boleh beragama apa aja, tapi ketika kalian berdoa, ketika kalian bersujud, keyakinan kalian itu sama Tuhan, sama Allah, sama Sang Hyang Widi, bukan yang lainnya. Dan ingat, pertarungannya bukan antara baik dan buruk aja, tapi energi kebaikan sama energi keburukan. Ibaratnya antara orang yang membawa cahaya Tuhan sama orang yang melenceng dari hukum Tuhan, kekuasaan Tuhan. Kalian nanti akan tahu akhir dari perang itu sendiri. Nggak ada cerita namanya keburukan menang dari kepada kebaikan. Nggak. Namanya kekuasaan Tuhan, hukum Tuhan, itu tetap akan jadi pemenangnya. Dan kalian yang merasa sakti atau apapun, stop berhayal, berhenti buat merasa mampu menghalangi takdir Tuhan, pembersihan atau pemurnian, pensucian yang memang itu udah ditakdirkan sama Tuhan. Mau sehebat apapun kalian itu tidak akan sebanding dengan kekuasaan Tuhan. Jadi berhenti, stop. Mau ngaku jadi spiritual, mau jadi apapun itu, berhenti. Kembalilah ke diri kalian sendiri sebagai manusia biasa. Perbaiki diri sebelum ilmu kalian itu memakan diri kalian sendiri.